السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk selalu kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih melimpahkan kepada kita berbagai macam limpahan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ad-Durusil Muhimmah li'ammatil Ummah hingga pada pelajaran yang ke-17, yaitu terkait tentang memperingatkan manusia dari perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan mereka, yaitu perbuatan syirik. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Ad-Dars As-Sabi' Asyar, pelajaran yang ke-17, At-Tahdhiru minasyirki wa anwa'il al-ma'asi. At-Tahdhiru minasyirk wa anwa'il ma'asi. Memperingatkan manusia agar waspada terhadap syirik dan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Al-hadharu wat-tahdhir minasyirk wa anwa'il ma'asi. Waspada dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan juga berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Wa minha, di antaranya adalah as-sab'ul mubiqatul muhlikat, yaitu 7 macam dosa-dosa besar yang membinasakan. Wahia
Dan 7 macam dosa besar ini, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihru, dan yang kedua adalah sihir, perbuatan sihir. Wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima adalah wa aklu riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahf, yang berikutnya adalah lari dari medan jihad, dari medan perang. Ini yang keenam. Yang kelima tadi adalah memakan harta riba. Yang keenam adalah lari dari medan perang, dari medan jihad. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh berbuat zina kepada wanita-wanita mukminah yang suci. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa minha, dan juga di sana terdapat bentuk-bentuk dosa yang lainnya, yaitu uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Wa qati'atur rahim, memutus silaturahmi. Kemudian wa syahadatuz zur, bersaksi palsu. Wal aimanul kadhibah, bersumpah dusta. Wa idza'ul jar, menyakiti tetangga. Wa zulmun nas fid dima'i wal amwali wal a'rad, yaitu menzalimi sesama manusia dalam harta mereka, dan juga yang terkait dengan darah dan kehormatan. Wa syurbul muskir, minum minuman yang memabukkan, dan juga wala'ibul qimar wa huwal maisir, yaitu bermain judi. Wal ghibah, gibah, menggunjing aib orang lain. Wan namimah, mengadu domba, membawa omongan ya dalam rangka untuk membuat permusuhan di antara dua orang, sehingga ya merusak hubungan di antara keduanya. Wa ghairu dzalika mimma nahallahu azza wa jalla anhu aw rasuluhu, dan dosa-dosa yang lainnya yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Lamma naha asy-syekh rahimahullahu fi ad-darsain al-madiyain ma yata'allaqu bil akhlaq. Lamma anha asy-syekh rahimahullahu fi ad-darsain al-madiyain ma yata'allaqu bil akhlaq wal adab al-islamiyyah wa ahammiyat at-tahalli biha, aqada hadha ad-dars tahdhiran min al-kaba'iri wa nahyan anha. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, setelah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah menyelesaikan dua pelajaran yang sebelum pelajaran ini, yaitu terkait dengan akhlak dan juga adab-adab Islam dan pentingnya berhias dengan adab-adab Islam, maka pelajaran ini kemudian beliau lanjutkan
dengan materi ini, pembahasan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperingatkan dari dosa-dosa besar dan juga mewaspadainya dan agar kaum muslimin tercegah darinya. Faddarsanil madiyan fit tahliyah. Faddarsanil madiyan fit tahliyah. Maka dua pelajaran sebelum pelajaran ini itu dalam rangka untuk mengisi, menghiasi. Ya, sedangkan pelajaran ini wahadha darsu fit takhliyah, yaitu mengosongkan. Artinya membersihkan dari perkara-perkara yang dapat merusak dan sekaligus mencoreng kepribadian seorang muslim. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang kewajiban kita setelah mempelajari akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab Islam yang sangat tinggi, maka kita perlu ingat juga serta mewaspadai dosa-dosa besar yang mana ini dapat membahayakan seorang muslim, dapat merusak keyakinan mereka, merusak ibadah mereka, merusak akhlak mereka. Maka disinilah pentingnya bab ini, pembahasan ini dibahas oleh Syekh rahimahullah. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wad-dinu tahallin bil fadail wa takhallin anir radhail. Sedangkan agama itu adalah mengajak pemeluknya untuk berhias dengan keutamaan-keutamaan dan juga mengajak pemeluknya agar bersih, berlepas diri dari akhlak-akhlak yang tercelah. Wa a'zam al-fadaili wal hasanat, sedangkan keutamaan dan kebaikan yang paling utama, yang paling agung itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asna'ur radha'il wal mubiqat asyirku bihi jalla fi ulah, sedangkan sekeji-keji dan seburuk-buruknya perkara yang buruk, perkara yang membinasakan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna al-muslima matlubun minhu an ya'rifa al-fada'ila wal khairati liyatahalla biha wa liyakuna min ahliha al-muttasifina biha. Sebagaimana seorang muslim itu dituntut agar mengetahui keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang dengannya dia berhias diri agar termasuk menjadi orang-orang yang mensifati kebaikan tersebut, agar menjadi orang-orang yang mensifati keutamaan-keutamaan. Fa innahu kadzalika matlubun minhu ma'rifatul muharramat wal mubiqat. Demikian pula dituntut darinya untuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan, yang dapat membinasakan, liyajtanibaha, agar dia menjauhinya, waliyahdhara minal wuqu'i fiha, juga mewaspadai agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan haram tersebut. Ala haddi qauli man qal, sebagaimana dalam kandungan perkataan orang yang mengatakan ta'allam asy-syarra la lisyarri walakin litawaqqih.
Engkau mempelajari keburukan itu bukan dalam rangka untuk keburukan, akan tetapi untuk membentengi dirinya. Ya. Fa inna man lam ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa fihi. Karena di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan itu sangat boleh jadi dia justru terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul, dan sebagaimana sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Ya, orang-orang dahulu itu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku dulu bertanya kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Lantaran aku khawatir, aku takut keburukan itu akan mengenai diriku. Wa qad qila qadiman, sebagaimana dikatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin orang itu bisa membentengi dirinya sedangkan dia tidak tahu dari apa dia itu harus membentengi dirinya. Dari bahaya apa dia itu membentengi dirinya. Ay kaifa yattaqil muharramat wa yatajannab wa yajtanibu al munkarat wa huwa la ya'rifuha. Bagaimana mungkin dia kemudian ingin membentengi dirinya dari keburukan-keburukan, menjauh dari kemungkaran-kemungkaran sedangkan dia tidak mengetahuinya. Wala ya'rifu khuturataha, dia juga tidak mengetahui bahayanya. Wala ya'riful uqubat allati waradat fi nususis syara' muhadziratan minha, dan dia juga tidak mengetahui akibat buruk atau balasan keburukan atau siksa yang akan menimpa dirinya, membahayakan dirinya, yang disebutkan di dalam nas-nas syariat, dalam nas-nas syariat, yang tentunya itu semua disebutkan dalam rangka untuk memperingatkan manusia agar menjauh, waspada dari kemungkaran-kemungkaran dan keharaman-keharaman tersebut. Fata'akkad 'alal muslim an ya'rif al-kaba'ira min ajli ijtinabiha wattiqaiha. Maka sepantasnya seorang muslim untuk memperhatikan, memastikan agar dia mengetahui dosa-dosa besar dalam rangka untuk menjauhinya dan membentengi dirinya dari perbuatan tersebut. Walihada allafa al-ulama rahimahumullah ta'ala musannafat khassatan bil kabair. Oleh karena itu ulama, semoga Allah merahmati mereka, ketika mereka kemudian berusaha untuk menulis karya-karya mereka terkhusus dalam bab pembahasan tentang dosa-dosa besar. Yu'addidunal kabair, mereka kemudian menghitung atau mereka kemudian memasukkan dalam bab-bab pembahasan mereka itu tentang dosa-dosa besar. Dosa besar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka sebutkan wa yadhkuruna kulla kabiratin maqrunatan bi adillatiha minal kitabi was sunnah. Mereka sebutkan setiap dosa-dosa itu dengan berdasarkan dalil-dalil dari kitab maupun sunnah. Jadi masing-masing pembahasan tentang dosa besar pertama kemudian disebutkan dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Demikian para ulama, dan sepantasnya kaum muslimin mengembalikan perkara agama mereka kepada para ulama agar mereka terbimbing ketika membahas suatu permasalahan tentang dosa-dosa besar misalkan, maka dikembalikan kepada
dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang perkara tersebut. Wa min ahsani ma ullifa fi hadzal bab, dan di antara pembahasan yang paling bagus dalam permasalahan ini, Kitabul Kabair, ada sebuah kitab yaitu Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Fa innahu kitabun azim fi babihi. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang agung dalam pembahasannya, dalam babnya. Ya, wa nafi'un jiddan fit tahdhiri minal kabair, dan sangat bermanfaat sekali dalam memperingati manusia dari dosa-dosa besar, wa bayani khuturatiha, dan sangat bermanfaat sekali dalam menjelaskan bahaya-bahaya dosa-dosa besar tersebut. Alhasil, maka intinya, annal muslima matlubun minhu an ya'rifal kabair wal mubiqat. Bahwasanya seorang muslim dituntut untuk mengetahui dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membahayakan mereka, dosa-dosa yang dapat mencelakakan mereka, membinasakan mereka. Wa an ya'rifa khuturataha, dan mengetahui bahaya dosa-dosa besar tersebut. Wa an ya'rifal uqubat asy-syar'iyyah al-warida fiha, dan juga mengetahui balasan atau siksa yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat. Liyakun hadiran minha wa muhadziran li ghairi, agar dia waspada, memperingati dirinya, mewaspadai kepada dirinya dosa-dosa tersebut, dan juga memperingatkan orang lain dari dosa-dosa tersebut. Ta'awunan 'alal birri wat taqwa, dalam rangka untuk ta'awun, saling kerjasama, tolong menolong dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Wa amiran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, dalam rangka memerintahkan yang ma'ruf. Wa nahyan 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan mungkar. Nah, inilah ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di banyak ayatnya, termasuk hikmah disyariatkannya puasa Ramadan ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kaum muslimin satu sama lainnya mereka saling tolong menolong dalam rangka memerintahkan kebaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tentu di balik perintah itu banyak sekali kebaikan dan kemaslahatan baik dunia maupun ukhrawi mereka. Dan tidak ada kemudian ajaran Islam yang memerintahkan pada suatu perkara melainkan di situ terdapat maslahat yang besar bagi kehidupan umat manusia. Dan sebaliknya, apa yang dilarang oleh Islam, maka di situ terdapat mara bahaya yang harus mereka tinggalkan. Malapetaka yang apabila mereka justru lakukan akan menimpa mereka, keburukannya akan merata menimpa mereka. Wa qad dallatin nusus ala anna al-ma'asi wadh-dhunuba yang tanqasimu ila qismain. Dalil-dalil sungguh telah menjelaskan bahwasanya kemaksiatan dan dosa-dosa itu terbagi menjadi dua bagian. Kabair, yaitu dosa-dosa besar, wasaghair, dan dosa-dosa kecil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu itu kemudian yang mereka perbuat, dari segala sesuatu perbuatan mereka, maka semuanya tercatat dalam buku catatan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur,
Segala sesuatu yang mereka perbuat itu, ya, maka tercatat lengkap dalam buku catatan. Wa kullu saghiri wa kabirin mustatar, dan segala bentuk besar atau perkara yang kecil maupun yang besar, mustatar, semua tertulis. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-52 dan 53. Wa qala jalla wa ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, maka niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam dalil yang lain, wa qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu siapa? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, yang menjauhi perbuatan keji, al-fawahish, perbuatan dosa, illa lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Dalam surat An-Najm ayat 32. Wa qala jalla wa ala walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci kepada kekufuran dan juga kefasikan dan perbuatan dosa. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa hadhihi al-ayah qussimat fiha al-ma'asi allati karrahaha Allah subhanahu wa ta'ala ila ibadihi al-mu'minina ila aqsamin thalathah. Ayat yang baru kita bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 ini, yaitu telah membagi, ya, bentuk-bentuk kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala benci, ya, kalau kemudian perbuatan itu terjadi kepada hamba-hambanya yang beriman. Kepada 3 bagian. Yang pertama kufur, wa huwal amrun naqil minal millah, perkara yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Kemudian wa fusuq, wa huwa kabairul itsm, dosa-dosa besar. Al fusuq yaitu kefasikan, yaitu dosa-dosa besar. Wa isyan, bentuk-bentuk kemaksiatan. Wa huwa madunal kabair, selain daripada dosa-dosa besar. Wa fid du'ail warid fil Qur'an, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Rabb kami, wahai Rabb kami, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Lihat ini bagaimana, ya, doa-doa yang tertera dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang permohonan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh terdahulu, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wal mursalin. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai dengan rububiyah Allah, Rabbana. Inilah rahasia terkabulkannya doa-doa mereka itu.
Mereka menyandarkan segala perkara yang kecil maupun yang besar kepada Rabb yang menciptakan. Ketika Allah telah menciptakan umat manusia, Allah tidak membiarkan mereka tersesat. Allah turunkan risalah kepada mereka. Diutusnya para utusan Allah menjelaskan tentang kebenaran kepada mereka. Kewajiban mereka adalah tinggal mengikuti. Akan tetapi kita lihat bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang mereka justru mendustakan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksudkan oleh Syekh agar kita melihat nas-nas dalam Al-Qur'an tentang pembagian perbuatan-perbuatan dosa besar maupun kecil, sehingga tentunya kita tidak terjerumus ya ke dalam kesesatan sebagaimana firqah sesat Khawarij yang mereka ya mengekalkan para pelaku dosa itu ya di dalam api neraka. Ya, padahal kalau kita melihat nas-nas dalam Al-Qur'an ya, maka pelaku dosa besar itu ya ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala siksa ya terlebih dahulu dalam api neraka lalu Allah keluarkan. Ya, sebagaimana pembagian orang-orang yang mewarisi Al-Qur'an dari kalangan umat ini, ada yang di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsihi. Ya, diterangkan dalam Al-Qur'an. Ada yang zalim terhadap dirinya, ya, tidak menghilangkan kebodohan dalam dirinya, ada yang seimbang antara dosa dan juga kebaikannya, ya. Dan ada orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, sabiqum bil khairat. Lalu setelah ayat itu, ya Allah berfirman, jannatu adn yadkhulunaha. Ya. Dan surga Aden yang mereka semua memasukinya. Ya, bagaimana dikatakan kemudian mereka kekal dalam api neraka? Ya, maka kita pahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkara dosa ini, sehingga kita tidak mudah kemudian ya memvonis seseorang, ya, memandang sebelah mata kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Kita berharap apabila dia saudara kita kaum muslimin, barangkali di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb, kami ampuni dosa-dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ya di hati kami ini ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka ini penting untuk kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran ini 193, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb kami ampunilah dosa kami, ya dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Dzakara dzunub was sayyi'at, disebutkan dalam ayat ini yaitu dosa-dosa, dzunub ya, dan sayyi'at yaitu kesalahan-kesalahan. Wa yuradu bidzunubi huna, dan dimaksudkan firman Allah az-dzunub, dzunubana ini adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Wa bis sayyiat, sayyiatina adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Wan nususu fi hadzal ma'na katsiratun, sedangkan ayat-ayat atau nas-nas yang berbicara tentang permasalahan ini ya sangat banyak sekali. Ya, maka kewajiban kita kembalikan kepada pemahaman-pemahaman yang benar dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ada ayat yang ditafsirkan dengan ayat perinciannya dengan ayat yang lain. Ada ayat Al-Quran yang diperinci dengan hadis-hadis Nabi SAW, diperinci dengan perkataan para sahabat atau dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga kita berhati-hati dalam ya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومعرفته أيضا بخطورة الكبائر وأن الصغائر تكفرها الطاعات ولا سيما العبادات الكبار.
maka tidak diragukan lagi bahwa seorang muslim ya sepantasnya untuk mengetahui dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Ya, kemudian pembagian dosa terbagi kepada yang besar maupun yang kecil, ya, dan juga mengetahui tentang bahaya pengaruh, ya, racun yang dapat mempengaruhi dari dosa-dosa yang dapat ya merusak seseorang, ya, baik dosa-dosa besar, bahayanya dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, ya, maka mengetahui ini semua adalah perkara yang dituntut kepada seorang muslim. Ya, diketahui juga bahwasanya dosa-dosa kecil ya akan dihapuskan dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Demikian pula tentunya ya wala siyama al-ibadat al-kibar, ibadah-ibadah yang inti, yang pokok, yang besar seperti ya as-salawat al-khams, salat 5 waktu. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir atau idza ijtanaba al-kaba'ir. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalam hadis ini bahwa apabila ya dosa-dosa besar itu dijauhi, kemudian seorang itu melakukan salat 5 waktu, ibadah-ibadah yang agung, ya, kemudian salat Jumat dari Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua dapat menggugurkan mukaffiratun ma bainahun, ya, di antara ya keduanya, di antara ya, ibadah-ibadah tersebut, dari salat 5 waktu ke 5 waktu berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ya tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya, itu semua ya pengguguran terhadap dosa apabila, ini catatan yang besar harus kita garis bawahi, apabila seorang muslim itu menjauhi dosa-dosa besar. Ya, karena banyak orang yang salah paham dalam memahami juga hadis ini. Ya. Dia kemudian leluasa ya bergampang-gampangan dalam perkara dosa. Ya, karena mereka menganggap bahwa itu diampuni, dihapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka dengan mudah. Ya, maka dipastikan bahwa yang dimaksudkan diampuni apabila ya dijauhinya dosa-dosa besar. Walihada qala wa kaffir 'anna sayyi'atina, oleh karenanya Allah berfirman, dan wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah, ya, hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, ay bil hasanat allati yuwaffiqullahu jalla wa 'ala al-'abda laha, yaitu kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik seorang hamba ya melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Lakinnal kaba'ira la budda fiha min taubatin ila Allah azza wa jalla, akan tetapi yang namanya dosa-dosa besar itu harus ya dilakukan dengan apa? Dengan taubat. Ya, ketika telah melakukan dosa-dosa itu harus segera langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bitarki dzambi, dengan meninggalkan dosa tersebut, wal iqla'i anhu, dan ya betul-betul mencabut ya dirinya dari perbuatan dosa itu, tidak lagi melakukannya, wal azm ala adamil audati ilaiha, dan berazam, bertekad untuk ya tidak lagi kembali kepada dosa tersebut. Wa Syekh rahimahullah fi hadzal dars, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dalam pelajaran ini ya, dalam pembahasan ini, asyara ila jumlatin minal kabair, memberikan isyarat ya hanya beberapa ya, secara garis besar kepada dosa-dosa besar, tanbihan bima dzukira ala ma lam yuzkar, sebagai ya peringatan apa yang telah beliau sebutkan di sini, telah mewakili apa yang belum disebutkan. Wa anna ma yas'uhu hadzal mukhtasarul isyaratu ila ba'dil kabair, ya,
apa yang disebutkan dalam mukhtasar ini cuma sekedar isyarat saja kepada sebagian dari dosa-dosa besar. Ya. Dalam rangka apa? Tambihan lil muslim ila anna minad durus al-muhimmati allati yahtaju ilaiha an ya'rifa kaba'iradz dzunub wal mubiqat hatta yakuna minha ala hadarin. Dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada seorang muslim bahwa di antara pelajaran-pelajaran penting yang dibutuhkan ya oleh seorang muslim itu adalah agar seorang muslim mengetahui dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa yang dapat membinasakannya, sehingga ya dia waspada, menjaga dan membentengi dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa besar tersebut dan juga perbuatan kemungkaran tersebut. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qad jarat 'adatun nas al-ihtimam bil umur allati tadurruhum fi abdanihim. Ya, menjadi tradisi kebiasaan orang itu sangat serius perhatiannya kepada perkara-perkara yang dapat ya membahayakan dirinya, membahayakan badannya, fisiknya, sehingga dia bertanya wa yas'aluna anha wa yatawaqqaunaha, sehingga dia ya membentengi dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membahayakan badannya itu. Hatta inna ba'dhan nas fi hadzal bab yashtaddu bihi al-ihtimam wa yatruk katsiran min at-thayyibat iqa'an ala badanihi wa sihhatihi wa 'afiyatihi. Fatajiduhu yahtami min adadin min at-thayyibat. Kita lihat, kita saksikan ada orang yang kemudian ya berlebih-lebihan dalam perkara ini. Ya, bersikeras dalam perkara ini, dia kemudian membentengi atau menjaga kesehatan badannya. Lalu dia kemudian meninggalkan makanan-makanan yang baik yang Allah halalkan. La ya'kuluha wa la yat'amuha wa la yaqrabuha, dia enggak memakannya, dia enggak ya mendekat kepada makanan tersebut. Hifdhan li sihhati badan wa badani, menjaga kesehatan ya dan juga menjaga badannya, yang kita kenal dengan ya program diet misalkan, dia jaga, dia khawatir kalau kemudian nanti fisik atau badannya itu menjadi orang yang gemuk ya, yang menjadi sumber penyakit. Lakinnahu fil waqti nafsi la yahtami min jumlati min kaba'iri dzunub hifdhan li badanihi. Akan tetapi ya di waktu yang bersamaan dia tidak memperhatikan, tidak membentengi, menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Ya, lianna fil bu'di anidz dzunubi hifdhan lil badani bi idznillah min ad-dukhuli lin-nar yaumal qiyamah. Ya, dia tidak menjaga badannya ya, padahal kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ketika dia jauh dari perbuatan dosa itu, ya jauh dari perbuatan dosa-dosa, menjaga badannya. Hakikatnya menjaga badannya dari masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat. Fa'ajaban liman yattaqi katsiran minat thayyibat khaufa madarratiha kaifa la yattaqi dzunub khaufa ma'arratiha wa uqubatiha yauma yalqallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sungguh sangat menakjubkan. Ya, gimana mungkin dia membentengi dirinya ya, menjaga makanan-makanannya, tidak memakan makanan yang baik, yang halal, yang thayyib ya, dalam rangka apa? Menjaga ya fisiknya, badannya. Ya. Bagaimana mungkin kemudian dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa-dosa ya, yang sepantasnya dia lebih menjaga dirinya, badannya dari ya siksa pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'un nasihu li nafsihi ya'tani bi hadzal bab inayah daqiqah. Maka seorang muslim, seorang yang ya jujur dalam menasehati dirinya, memperhatikan bab ini dengan perhatian yang besar, dengan detail ya,
Yas'al 'anil kabair, dia bertanya tentang apa sih dosa-dosa besar itu? Ya. Apa saja dosa-dosa besar yang ya dikhawatirkan bisa menjerumuskan dirinya? Wa yahris 'ala ma'rifatiha, dia selalu kemudian ya ingin tahu ya apa saja dosa-dosa itu yang bisa apabila dia lakukan dapat mencelakakan dirinya, dapat membinasakan dirinya, liyakuna minha ala hadarin, agar dia waspada, waliyakuna aidan muhadziran lil akharina minha, dan juga tentunya dia ya sebagai bentuk kasih sayang kepada saudaranya sesama muslim, dia juga mewaspadai dan juga memperingatkan orang lain, dan hendaknya orang lain waspada dari dosa-dosa besar tersebut. Iya. Wa ansahu katsiran fi hadzal bab biqiraati kitabil kabair. Dan aku nasihatkan, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dalam masalah ya terkait dengan dosa-dosa besar ini, agar membaca ya kitab Imam Az-Zahabi. Kitab Imam Az-Zahabi yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kitab Kitabul Kabair. Dan sudah banyak dijelaskan oleh para ya asatidzah, ya tinggal kita mau mempelajarinya apa tidak. Maka kita baca dari sumbernya, ya, penjelasan yang benar. Wa ansahu aidan an yuhda hadzal kitab lil ahl wal aulad wal aqarib. Dan juga kata beliau, saya nasihatkan agar kitab kabair itu ya tentang dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi itu ya dihadiahkan ya untuk keluarga, untuk anak-anak dan juga kerabat-kerabat dibaca. La siyama, terlebih lagi, wad da'watu fi zamanina hadza li fi'lil kabair kabiratun jiddan. Orang-orang yang mengajak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar itu ya sangat banyak sekali. Ya, min khilalil qanawat, ya dia sebutkan dari sumber-sumber dengan media-media yang mereka miliki, ya, dari website-website yang mereka miliki, wa mawaqi internet, dari internet, ya, fa inna syababal muslimin wa syabbatihim yatakhattafuna fi kulli yawmin min khilali hadhil mawaqi wal qanawat yatakhattafun. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya pemuda-pemuda kaum muslimin dan pemudi-pemudi mereka ya selalu disambar ya tiap hari oleh apa? Bentuk-bentuk kejahatan mereka, yang memang dimaksudkan adalah pemuda-pemuda dan pemudi kaum muslimin. Ya, itu yang mereka inginkan dari website-website mereka, dari channel-channel yang mereka miliki. Fama amassa hajatahum ila an yu'arrafu bil kabair, maka sangat pantas apa yang mereka sangat butuhkan untuk dijelaskan kepada mereka, ya, agar mereka memiliki ilmu tentang ya tentang dosa-dosa besar ini. Agar apa? Agar mereka hindari. Wa an yaqifu ala khuturatiha, mereka berhenti ya dan meninggalkan apa bahayanya ini. Ya, jangan sampai kemudian mereka juga ya jadi mangsa, terjerumus ke dalam keburukan dosa-dosa besar. Liyakunu minha ala hadhar, agar mereka tetap waspada. Wa dzalika annal ilma syar'i hisnun lil muslim biidznillah tabaraka wa taala. Dan tentunya benteng yang paling ya baik dalam hal ini adalah ilmu syar'i, ilmu agama bagi seorang muslim ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yu'ta katsirun minan nas bisababil farag, karena kebanyakan orang-orang yang ya melakukan perbuatan dosa besar itu dan juga dosa kecil ya, karena ya kenapa kemudian dosa itu menghampirinya? Karena kebanyakan mereka disebabkan kosong ya dan jahil, wal jahlu wa qillatil ilmi wal basirati bidinillahi tabaraka wa taala, dan sedikitnya ilmu ya dan juga kebersihan hatinya ya tentang agama ini, tidak mengetahui ya tentang agama ini ya,
maka itulah yang dapat menyebabkan dosa-dosa itu ya kemudian dilakukan oleh mereka, disebabkan karena kekosongan waktu, ya tersebarnya kejahilan, ya sedikitnya ilmu dan basirah, ya sedangkan ilmu ini adalah sifatnya bertambah tiap hari, sehingga ketika seorang muslim, pemuda dan pemudi mereka itu bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, maka niscaya bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, dan juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala rahimahullah al-hadar wa at-tahdhir ay fi nafsika wa li ghairika min asy-syirki wa anwa'il ma'asi wa minha as-sab'ul mubiqatil muhlikat. Berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, ya, al-hadar wa at-tahdhir, yaitu waspada dan memperingatkan. Ya. Ay fi nafsika, engkau waspadai terhadap ya, dirimu perkara-perkara dosa-dosa besar tersebut yang membinasakan, dan juga wali ghairika, engkau peringatkan ya selain engkau. Wa minasyirki wa anwa'il ma'asi wa minha as-sab'ul mubiqat al-muhlikat. Di antaranya adalah perbuatan syirik, ya, atau dia maksudkan adalah kita waspada terhadap syirik dan juga bentuk-bentuk kemaksiatan. Di antaranya as-sab'ul mubiqat al-muhlikat, 7 dosa besar yang membinasakan, ya. Summa addadaha rahimahullah, kemudian ya dihitung oleh beliau, semoga Allah merahmatinya, wa qad jaa dzikru hadhihi sab'i fi haditsin wahidin fi sahihain an nabiyina alaihi salatu wassalam. Sebagaimana 7 dosa besar ini disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 al-mubiqat yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, mereka para sahabat ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ya 7 dosa besar tersebut? Qal al-syirku billah, Rasul bersabda, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sihr, ya, ini perbuatan sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh, ya, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar, seperti qisas, ya. Wa aklu riba, kemudian yang keempat adalah makan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima adalah makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, yang keenam adalah lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang suci. Wa makna istanibu, dan arti daripada istanibu ay ibta'idu anha, hendaklah kalian jauh, menjauh darinya. Wa kunu fi janibin ba'idin anil wuqu'i fiha, ya, menjauh ya dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang disebutkan ini. Kama qala Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam fi du'aih, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan ya Allah diriku dan juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Maksudnya apa? Ai ij'alni fi janibin ba'id, jadikan aku ini ya dari sisi yang sangat jauh, ya, anil asnam wa ibadati, dari patung-patung tersebut dan juga dari penyembahan peribadatan kepada patung-patung tersebut. Ya. Walihada al-wajibu 'alal muslim
an yakuna ba'idan anil kabair. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka wajib atas seorang muslim untuk menjauhi perkara atau dosa-dosa besar. Wa ba'idan anil asbabil musila ilaiha wat tara'iq al mufdiyati ilaiha. Bagaimana cara menjauhinya? Sekarang beliau sebutkan bahwa jauhi sebab-sebab yang bisa menjadi pengantar, fasilitas yang bisa menghantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Jauhi jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara dosa-dosa besar tersebut. Lianna Allah azza wa jalla manaha anil kabair naha an qurbaniha wa amara bijtinabiha. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan dosa-dosa besar, Allah melarang untuk mendekatinya. Ya, Allah perintahkan agar menjauhinya. Sebagaimana firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Ya. Dan yaitu kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya itu. Atau dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka dalam Islam tidak boleh kemudian pemuda dan pemudi itu saling berpacaran sebelum dia menikah. Karena ini adalah merupakan perkara perbuatan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina itu. Ya, ta'aruf sebelumnya, sehingga kemudian itu menjadi peluang bagi setan untuk menjerumuskannya. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan karena terlebih dahulu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusammal kabair mubiqat li'annaha muhlikatun li fa'iliha fi dunyah wa ukhra. Kenapa dikatakan kemudian kabair, dosa besar itu, sebagai mubiqat, yang membinasakan, muhlikat yang menghancurkan, mencelakakan? Karena itu tentu sudah pasti mencelakakan pelakunya, ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Amma fid dunya fabil uqubat wal awaqibil wakhimah allati yajniha murtakibul kabair. Adapun di dunia, ya, maka ada akibat buruk, balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan, ya, yang sangat mengerikan, yang tentunya sepantasnya dijauhi oleh orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Ya, amma fid dunya fal uqubat, ada di dunia ini balasan atau siksa yang sangat buruk akibatnya, yang sepantasnya pelaku dosa besar itu meninggalkannya. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, maka ada uqubah atau siksa, fal uqubat asyadidah, yang sangat keras, allati a'addaha Allahu lahum yaumal qiyamah, yang telah Allah persiapkan pada hari kiamat kelak. Jadi dosa besar itu apa yang Allah ancam, sediakan akibat siksanya nanti di akhirat kelak, dan juga ada di dunia ini hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku dosa besar. Maka itulah disebut dosa besar yang membinasakan pelakunya. Qala as-sab'al mubiqat hadza fihi ihtimam bil amr. Kenapa dikatakan ada 7? Karena memang dalam hadis-hadis Nabi itu menyebutkan ada 3 perkara, misalkan, contohnya ketika beliau menghitung
Dan itu bilangan-bilangan yang disebutkan oleh beliau ini bagian dari baiknya ya metode pengajaran Nabi SAW. Ya, misalkan beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi arsy Allah, yang tidak ada lagi naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Ya, misalkan disebutkan lagi salasun, ada 3 perkara misalkan yang merupakan ciri-ciri sifat kemunafikan. Agar apa? Agar orang beriman menghindarinya. Ya. Apa saja perkara itu dihitung 1, 2, 3 itu untuk ya agar menarik perhatian ya orang yang membacanya atau mendengarkannya. Nah, ini dalam rangka untuk ya menarik perhatian. Ini ada perkara yang harus diseriusi. Li'annahu lamma dzakara fi awwaliha annaha sab'un. Ya, karena ketika disebutkan maka disebutkan ya dari pertama kali bahwasanya perkara itu ada 7 hal. Falau addattaha fima ba'd sittan taqul li nafsika baqi wahid. Agar apa? Agar orang yang mendengarkannya ya ketika disebutkan misalkan dia menyebutkannya ya dia baru menyebutkan 6 ya maka orang tersebut yang mendengarkannya akan tahu kurang 1. Walau lam yadhkur fi awwaliha annaha sab'un rubbama fataka ba'daha walam tatanabbah. Karena sangat boleh jadi ketika tidak disebutkan dari awal ada 7 perkara itu, ketika sudah dihitung disebutkan ya barangkali kurang 1, kurang 2, tapi dia tidak memiliki perhatian di situ. Tapi dengan disebutkan dari awal ada 7 perkara, ketika dihitung 1, 2, 3 ada ketinggalan ya 1 perkara misalkan, maka seseorang akan menjadi ingat, ini kurang 1 perkara ini yang belum disebutkan. Nah, ini wa hadza min faidah dzikril adad fi awalil hadis. Inilah faidah dari ya menyebutkan bilangan di awal hadis. Bal fi katsiri minal ahadits, dan juga banyak contoh dari hadis-hadis, li'annahu yu'inu ala dhabtil ilm wa itqanihi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya menguatkan ilmu itu. Ya, menguatkan ilmu. Demikian yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Diingatkan, dihafalkan apa saja perkara-perkara itu. Dan ini bagian dari ya apa? Membangkitkan ghirah dalam beragama, ya, menguatkan ingatan seseorang, ya. Tsumma innahu laisa hadza hasran lil kaba'ir fi hadzal adad, dan perlu diketahui bahwa ini bukan batasan. Bukan batasan hanya itu saja dosa-dosa besar. Li'annahu ja'at ahadits ukhra fiha at-tansis ala a'malin ukhra annaha minal kaba'ir. Karena apa? Secara nas datang juga keterangan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ada lagi dosa-dosa ya besar yang lainnya yang apabila dilakukan maka dia terjerumus ke dalam dosa besar tersebut. Misal hadis seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Lihat para sahabat, gimana mereka kemudian mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah. Ya, disebutkan di sini dosa-dosa besar yang paling besar. Pertama itu adalah perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa uququl walidain, dan juga durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Nah, ini melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, dan juga ya menjadi saksi palsu, memberikan keterangan, yaitu keterangan saksi palsu. Nah, wa uququl walidain wa syahadatuz zur laisa min hadis sab'al madhkura fi hadzal hadis. Sedangkan
durhaka kepada kedua orang tua dan juga memberikan kesaksian palsu ini tidak disebutkan dalam 7 perkara yang dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Wa huma minal kabair binassin haditsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi bahwa keduanya ini bagian dari dosa-dosa besar dalam Islam berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal kabairu aktsar minas sab' bikatsir. Maka dosa-dosa besar itu sangat banyak sekali, bukan hanya 7 perkara ini. Bal kama ja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hiya ila sab'ina aqrab. Bahkan datang keterangan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya sampai 70-an. Wa aidan laisa hadza hasran laha bihadzal adad, dan ini bukan batasan juga. Jumlah ini bukan batasan. Wa ahammu ma yanbaghi an yu'na bihi fi hadzal bab ma'rifatu dhabitil kaba'irati alladhi bihi tamayyaza 'anis saghirah wa huwa kullu 'amalin diddi wa huwa kullu 'amalin suddira bil'an. Maka yang terpenting adalah kewajiban kita sepantasnya untuk betul-betul memperhatikan masalah perkara ini dalam bab dosa-dosa besar ini, agar bisa membedakan mana dosa-dosa besar yang menjadi kewaspadaan kita, yang itu menjadi pembeda dengan dosa-dosa kecil. Tentunya setiap amalan yang diancam dengan laknat au hirmanin min dukhul jannah, atau disebutkan dicegahnya seseorang dari masuk surga, au wa'idin bidukhulin nar, atau diancam masuk api neraka, au bidzikri sakhtir rabb wa iqabi, atau disebutkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya, au bila'ni fa'ili, atau dilaknat pelakunya, au nafyil iman anhu, atau ditiadakan iman dari pelakunya, au qauli laisa minna, atau perkataan Nabi bukan golongan kami. Fahadhihi kulluha minal alamat ala annal amra kabira. Ini semua ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itulah ciri-ciri dosa besar bagi para pelakunya. Idhafatan ila tansis alal amal annahu minal kabair. Di sisi lain dikuatkan dengan adanya nas. Adanya nas, dalil bahwa amalan tersebut adalah merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Wa akhtarul kabair wa asyadduha dararan, dan yang paling besar dan paling berbahaya dari dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan ini akan kita bacakan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian pembahasan ini tentang waspada dan memperingatkan dari dosa-dosa besar. Ini adalah merupakan bab yang ke-17, bab sebelum bab terakhir. Karena dalam kitab ini hanya ada 18 bab pembahasan. Dan ini adalah merupakan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh tadi, dalam rangka untuk memberi peringatan kepada umat ini, hendaknya kita waspada dan tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam dosa besar yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Karena sangat samar perbuatan syirik yang kita barangkali terucap dalam lisan kita atau perbuatan kita. Kalau kita tidak mengetahui secara detail, maka sangat boleh jadi kita terjerumus ke dalam perbuatan yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang sedikit pembacaan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tambahan ilmu dalam rangka untuk kita selalu mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.